Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pelajaran bahasa Sunda bab hiji nyaeta ngenaan narjamahkeun atawa tarjamah. Nah, ini adalah materi yang sudah Ibu rangkum ya. Oke, kita lanjut ke pengertiannya. Narjamahkeun teh asal kecapna tina bahasa Arab. Lamun dina bahasa Inggris disebut translation. Jadi narjamahkeun itu kalau bahasa Indonesianya yaitu terjemahan ya. Naon bedana narjamahkeun jeung tarjamah? Narjamahkeun nyaeta proses mindahkeun atawa ngaganti bahasa sumber asal kana bahasa sejen atau anyar. Contona ngarubah teks bahasa Korea kana bahasa Indonesia atau ngarubah teks bahasa Indonesia ke bahasa Sunda. Nah, jadi narjamahkeun itu proses mindahkeun ya, mindahkeun atau mengganti bahasa sumber asal menjadi bahasa yang lain. Misalnya merubah teks bahasa Korea menjadi bahasa Indonesia atau merubah teks bahasa Indonesia menjadi bahasa Sunda. Nah, seperti itu. Tarjamahan nyaeta teks atau wacana anu mangrupa hasil tina mindahkeun atawa ngaganti bahasa sumber asal kana bahasa sejen atau anyar. Nah, jadi perbedaan antara narjamahkeun dan tarjamah. Kalau narjamahkeun itu adalah prosesnya, proses memindahkan ya dari bahasa satu ke bahasa yang lain. Kalau tarjamah itu adalah hasilnya, tulisannya ya, dari bahasa asal ke bahasa yang lain. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa tulis seperti ini supaya kalian lebih paham. Narjamahkeun itu kita artikan sebagai prosesnya, kalau tarjamah itu kita artikan sebagai hasilnya ya. Apa sih tujuan narjamahkeun? Nah, tujuannya sangkan balarea atau masyarakat bisa milu maca kana eta hiji karya anu asalna ngagunakeun bahasa asal diubah kana bahasa sejen anu leuwih dipikaharti. Nah, jadi tujuan narjamahkeun di sini supaya orang atau masyarakat bisa ikut mengerti ya, bisa mengerti terhadap apa sih bahasa lain gitu. Contoh misalnya kalian lalajo film asing dina TV atau bioskop, sok aya terjemahan anu dihandapna supaya anu lalajo leuwih paham. Nah, misalnya kalian lihat film sekarang yang lagi booming, lihat film-film Korea ya, atau lihat film luar Inggris. Nah, biasanya di bawahnya suka ada terjemahannya. Nah, itu fungsinya supaya yang melihat itu paham gitu ya, lebih paham. Nah, ada aturan dina narjamahkeun. Aturan dina narjamahkeun eta aya 2. Narjamahkeun ngan sakecap jeung narjamahkeun kalimat ya. Sebentar. Nah, kita bahas satu persatu. Oke, narjamahkeun ngan sakecap berarti menterjemahkan satu kata. Nyaeta diterjemahkeun dumasar kana kamus eueuh nu dirobah sabab hartina bakal sarua persis jeung harti asalna. Kalau menterjemahkan cuman satu kata, menterjemahkannya maksud karena kamusnya itu tidak ada yang dirubah karena hartinya akan sama persis dengan harti asalnya. Kita lihat contohnya ya. Nah, contohnya di sini ada bahasa Sunda, ada bahasa Indonesia. Bahasa Sundanya dahar nyaeta makan, ulin bermain, indit pergi, datang, soca mata. Nah, ini menterjemahkan satu kata. Jadi biasanya hampir sama.
Nah, yang kedua yaitu nerjamahkeun kalimat. Nah, kalau menerjemahkan kalimat ini berarti sebuah kalimat ya, agak panjang. Nerjamahkeun kalimat teu bisa salawasna sakecap. Kudu merhatikeun maksud nu aya dina eta kalimat asalna. Jadi menerjemahkan kalimat itu tidak bisa kata demi kata ya kalau kalimat, tapi harus memperhatikan maksud yang ada di kalimat asalnya ya. Contoh misalnya di sini bahasa Sundanya heueuh bueuk. Nah, kalau bueuk itu kan bahasa Indonesianya burung hantu ya. Kalau diterjemahkan berupa kata, misalnya bueuk gitu, iyah burung hantu. Nah, tapi kan tidak seperti ini ya, tidak diartikan dalam satu kata per kata. Kalau kalimat berarti diartikan dalam satu kalimat supaya maksudnya itu tersampaikan. Nah, arti yang benarnya apa? Terjemahkan yang nu bener. Bilang mengerti padahal tidak. Nah, seperti itu. Heueuh bueuk tapi ngarti tapi henteu gitu. Bilang mengerti tapi tidak. Nah, itu yang harus diperhatikan ya. Jadi kalau menerjemahkan itu ada menerjemahkan setiap kata, ada menerjemahkan kalimat. Kalau kata mungkin bisa langsung diketahui artinya apa. Kalau kalimat itu harus dilihat dulu maksud dari kalimat tersebut itu apa. Nah, mungkin itu saja ya pertemuan kali ini. Silahkan kalian catat materi hari ini yang Ibu sampaikan. Nah, dari sini ya, silahkan nanti kalian screenshot sendiri. Ini halaman 1, terus ini yang kedua, yang ketiganya ini. Oke, kalau ada pertanyaan apa silahkan komen di kolom komentar ya. Jangan lupa absen di kolom komentar juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.